Halo, perkenalkan nama saya Andreas Yugi Prasetyo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas agenda 3 yang berkaitan dengan manajemen ASN. Untuk memulai video ini, saya akan menjabarkan 4 isi pokok yang ada di dalam video saya. Pertama adalah identifikasi isu. Saya akan menjabarkan isu-isu apa saja yang berkaitan dengan manajemen ASN di instansi saya. Lalu saya akan memberikan analisis mengenai dampak yang mungkin muncul berkaitan dengan isu-isu tersebut. Lalu dengan metode USG saya akan menjelaskan perankingan yang mungkin muncul dan mencari isu mana yang paling penting dan segera untuk diselesaikan. Lalu yang terakhir saya akan memberikan solusi gagasan kreatif untuk mengatasi atau memecahkan masalah tersebut. Sebelum masuk ke identifikasi isu, saya ingin sedikit membahas tentang aparatur sipil negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Lalu fungsi dari ASN adalah satu, sebagai pelaksana kebijakan publik, lalu ASN juga adalah pelayan publik, dan yang terakhir ASN adalah perekat dan pemersatu bangsa. Tujuan dari manajemen ASN atau pengelolaan ASN adalah untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan yang terakhir harus bersih dari praktik KKN. Lalu saya akan menyajikan identifikasi isu-isu yang ada di organisasi saya. Isu pertama yang saya angkat adalah rendahnya minat mahasiswa untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Menurut pandangan saya, sumber isu ini adalah pertama, mahasiswa kurang proaktif dalam mencari informasi mengenai program pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Lalu kemampuan bahasa Inggris mahasiswa yang terbatas. Mahasiswa kurang percaya diri untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Lalu kurangnya sosialisasi mengenai program pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Belum ada kerjasama dalam bidang pendidikan dengan program studi di luar negeri. Dan yang terakhir, belum maksimalnya pelayanan unit urusan internasional. Itu adalah sumber-sumber isu yang berkaitan dengan rendahnya minat mahasiswa untuk mengikuti program pertukaran mahasiswa. Dampak dari isu tersebut, menurut saya, pertama adalah kurangnya kompetensi mahasiswa dalam menghadapi tantangan global di era revolusi industri 4.0, rendahnya mutu dan kualitas lulusan dalam persaingan di dunia kerja, minimnya tingkat kerjasama dengan institusi di luar negeri yang berpengaruh pada rendahnya tingkat akreditasi, dan rendahnya daya tarik universitas maupun program studi. Saya juga akan mengaitkan isu-isu dan dampak tersebut dengan materi agenda 3, yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Pertama, dari sudut pandang manajemen ASN, fungsi dan tugas dosen ASN sebagai pelayan publik adalah memenuhi kebutuhan mahasiswa. Dalam hal ini, mahasiswa yang akan melakukan program pertukaran pelajar ke luar negeri. Sehingga dosen juga bisa memberikan bantuannya supaya mahasiswa dapat dan mampu untuk mengikuti program pertukaran pelajar ini. Lalu dari sudut pandang Smart ASN, kemampuan budaya digital dilakukan oleh dosen dalam mencari dan menyaring informasi di media digital mengenai program-program pertukaran mahasiswa ke luar negeri dan program beasiswa lainnya. Sehingga dosen juga dengan aktif bisa membantu mahasiswa untuk mendapatkan informasi, menyaringnya, dan men-share atau mendistribusikan informasi tersebut ke mahasiswa-mahasiswa terkait, supaya mereka mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pertukaran mahasiswa ke luar negeri. Isu kedua yang saya angkat adalah minimnya jumlah publikasi mahasiswa di tingkat internasional. Hal ini bisa terjadi karena satu, tingkat kompetensi penguasaan bahasa Inggris yang masih rendah. Lalu kemampuan penulisan akademik dalam bahasa Inggris juga masih terbatas. Lalu beberapa dosen pembimbing kurang mendorong mahasiswa untuk aktif dalam publikasi di tingkat internasional. Yang terakhir, biaya publikasi yang tergolong tinggi. Sehingga hal-hal tersebut berakibat pada minimnya jumlah publikasi mahasiswa di tingkat internasional. Dampaknya pertama adalah rendahnya tingkat kompetensi akademik mahasiswa di tingkat internasional, lalu rendahnya mutu dan kualitas lulusan,
kurangnya pengakuan internasional di bidang penelitian, dan yang terakhir rendahnya tingkat akreditasi program studi. Lalu dari sudut pandang manajemen ASN dan Smart ASN, untuk isu ini, pertama dari manajemen ASN, fungsi dan tugas dosen ASN mendorong mahasiswa untuk terus mengembangkan kompetensi melalui sertifikasi kompetensi. Lalu dari sudut pandang Smart ASN, dosen harus memiliki budaya digital untuk terus mencari informasi terkait sertifikasi kompetensi. Isu yang terakhir adalah rendahnya luaran yang dihasilkan mahasiswa dalam program PKM bersama dosen. Sumber isu, tingkat kemampuan penulisan akademik mahasiswa yang masih rendah, mahasiswa tidak tertarik untuk melakukan publikasi, beberapa dosen pembimbing kurang mendorong mahasiswa untuk turut serta melakukan publikasi ilmiah. Nah, dampak dari hal tersebut adalah tingkat kompetensi akademik mahasiswa semakin rendah, rendahnya mutu dan kualitas lulusan, kurangnya kreativitas mahasiswa dalam bidang akademik, dan rendahnya jumlah luaran publikasi yang berpengaruh pada tingkat akreditasi program studi maupun universitas. Lalu keterkaitan dengan materi agenda 3, dari sudut pandang manajemen ASN, fungsi dan tugas dosen ASN membimbing mahasiswa untuk menghasilkan publikasi ilmiah yang berkualitas. Lalu dari Smart ASN, dosen memiliki kecakapan digital dalam hal melakukan pembimbingan secara daring maupun memberikan konsultasi kepada mahasiswa melalui media digital. Lalu setelah dianalisa menggunakan metode USG, bisa dilihat peringkat pertama adalah isu rendahnya minat mahasiswa untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke luar negeri. Mendapatkan skor 14. Lalu di urutan kedua, minimnya jumlah publikasi mahasiswa di tingkat internasional mendapatkan nilai 11, dan rendahnya luaran yang dihasilkan mahasiswa dalam program PKM bersama dosen mendapatkan nilai 13. Sehingga dari peringkat pertama, rendahnya minat mahasiswa untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke luar negeri, dijadikan isu utama yang akan dicari solusinya. Rekomendasi solusi yang dapat diusulkan untuk dapat mengatasi masalah yang berkaitan dengan rendahnya minat mahasiswa untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke luar negeri adalah sebagai berikut. Pertama, memberikan pelatihan bahasa Inggris kepada mahasiswa. Jurusan manajemen Untidar bisa memfasilitasi mahasiswa dengan pelatihan bahasa Inggris kepada mahasiswa. Bentuk pelatihan yang dimaksud bisa berupa general English yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dasar bahasa Inggris mahasiswa, maupun test preparation seperti TOEFL maupun IELTS yang berguna untuk persyaratan bahasa Inggris untuk pertukaran pelajar maupun studi lanjut di luar negeri. Lalu solusi kedua adalah memberikan wadah bagi mahasiswa untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Jurusan manajemen juga bisa membentuk English Club yang dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk praktik berbicara dalam bahasa Inggris. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan speaking mahasiswa dan juga menumbuhkan kepercayaan diri dalam menggunakan bahasa Inggris. Solusi yang terakhir adalah mengadakan scholarship expo. Pihak jurusan juga bisa mengadakan scholarship expo dengan mengundang education consultant yang berkompeten dalam menjelaskan hal-hal penting yang perlu diketahui oleh mahasiswa dalam kaitannya dengan mencari dan mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Jadi presentasi saya mengenai agenda 3 untuk tugas manajemen ASN. Terima kasih sudah menonton video saya.